Ya, pemilih pemula yang semulanya meninggalkan baca pres Ganjar Pranowo saat ini tampaknya justru menjadi penopang yang terbilang signifikan dalam memberikan tambahan nilai elektabilitas atau nilai elektoral terhadap Ganjar Pranowo. Baca pres Ganjar Pranowo menunjukkan peningkatan elektabilitas yang cukup signifikan. Terlepas dari dinamika persaingan yang semakin kompetitif, kenaikan suara dukungan pemilih pada Ganjar atau untuk Ganjar justru berasal dari kalangan pemilih pemula. Dengan pertanyaan survei bersifat terbuka, Ganjar mampu meraih dukungan 24,9%. Keunggulan Ganjar semakin bersinar jika dilakukan simulasi pertanyaan tertutup yang membatasi jumlah bakal capres. Proporsi pemilih pemula Ganjar sempat menyusut tatkala ia menghadapi persoalan pembatalan Piala Dunia U20. Namun kali ini pemilih pemula kembali membuat elektabilitas Ganjar menjadi rebound, yakni tidak kurang dari 23,2%. Dan untuk memperbincangkannya lebih dalam, saat ini kami sudah terhubung dengan para narasumber yang sudah hadir bersama kami dalam Sindo Sore. Ada Ketua DPP PDI Perjuangan Sukur Nababan dan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik Yusuf Lakaseng yang hadir via Zoom. Serta pakar komunikasi politik Universitas Nasional Jakarta yang juga Presidium Asosiasi Ahli Komunikasi Politik Indonesia Profesor Lely Aryani. Selamat sore, mungkin saya sapa terlebih dahulu Bapak-Bapak dan selamat Ibu Profesor. Selamat sore Profesor. Selamat sore Fani, Bu Lely, Mas Sukur. Aman semuanya, sinyalnya, sambungannya dan juga kesehatannya tentu saja ya Bapak-Bapak dan juga Profesor atau Ibu. Oke, Bang Sukur belum tersambung ya, kami masih akan menunggu kehadiran Bang Sukur dalam dialog sore hari ini. Tapi saya akan ke Bang Yusuf Lakaseng terlebih dahulu. Mungkin saya rasa Anda tidak kaget begitu dengan hasil elektabilitas dalam beberapa waktu belakangan yang menunjukkan ada rebound begitu dari nilai elektoral Pak Ganjar Pranowo. Tapi yang menarik adalah ketika penyokong nilai elektoral ini justru berasal dari pemilih pemula. Menurut Anda apa faktor utama penyebabnya? Iya, data survei itu menunjukkan bahwa pemilih muda, Gen Z dan milenial sudah move on dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan Piala Dunia U20. Sehingga mereka mengembalikan dukungan pada Ganjar yang memang sebelumnya mereka mendukung Ganjar. Cuma ada kekecewaan saja waktu itu. Satu event yang kira-kira diidamkan bukan hanya oleh mereka tapi kita semua tentunya. Lalu itu batal karena ada penolakan terhadap Israel. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, kemudian Gen Z dan anak muda ini kan karena kita berada di zaman digital yang menyebabkan media sosial menjadi signifikan, menjadi sentral. Anak-anak muda ini mengalami limpahan informasi yang berlimpah. Jadi kemudian di media sosial itu disajikan berbagai macam tampilan-tampilan para capres yang menonjol. Ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies. Dan terlihat memang bahwa tampilan calon presiden dari gagasannya, dari looknya, dari gaya komunikasinya, dari isi pembicaraannya, itu yang kekinian ya. Yang populis, gaya komunikasinya itu adalah Ganjar Pranowo. Dan kita lihat ya, saking populisnya Ganjar itu, saking merayatnya Ganjar itu, dia lesehan dengan para influencer, dia lesehan dengan para Gen Z, dia berkumpul dengan para pekerja kreatif, sehingga para pekerja kreatif misalnya dalam beberapa waktu yang lalu sampai membentuk Extravaganjar, yaitu kumpulan para seniman, para penyanyi, para musisi di situ. Dari hal-hal semacam ini membuat bahwa Gen Z dan milenial yang menjadi pemilih pemuda dan pada pemilu kali ini jumlah mereka itu mayoritas lebih dari 50% melihat bahwa Ganjar nih yang paling tepat ya, yang mengerti ya dunia mereka, persoalan-persoalan mereka dan gaya komunikasinya pas nyampe di hati mereka dengan menggunakan diksi-diksi yang memang kekinian. Itu Fani menurut saya. Oke, berarti gaya komunikasi Pak Ganjar dianggap cocok begitu untuk mengambil minat atau katakanlah perhatian begitu dari para pemilih pemula yang notabene sebagian besar ini merupakan mereka yang berasal dari kalangan Gen Z dan juga milenial. Saya harus tanya kepada Profesor Lely terlebih dahulu, Prof. Kira-kira sebenarnya kalau dari sisi komunikasi politik begitu, apa saja sih yang menjadi
magnet utama begitu bagi pasar Gen Z, milenial yang tentunya juga menjadi pemilih pemula atau calon pemilih dalam pemilu 2024? Ya, pertama memang rata-rata anak muda itu memang menginginkan gaya komunikasi yang berada pada level rendah. Jadi low level ya, bukan adalah level tinggi. Jadi orang yang level tinggi itu kalau ngomongnya berputar-putar. Daki-daki gitu. Nah, iya, jadi untuk sampai misalnya ke Jakarta Selatan harus muter dulu ke Jakarta Timur misalnya gitu kan. Oke. Nah, ini tentu bukan merupakan sesuatu yang disukai oleh anak muda, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ganjar itu nampaknya saya melihat sementara ini gaya Komunikasi politik. gaya komunikasi politiknya juga, gestur politiknya itu memang sepertinya tidak ingin menciptakan jarak komunikasi politik dengan calon-calon pemilihnya, terutama anak muda. Mungkin ini yang diapresiasi. Jadi mereka pernah kecewa sebentar, katakanlah ngambek lah, ngambek memindahkan dulu hati dan perasaannya, termasuk dukungannya kepada yang lain, atau mungkin mereka menjadi swing voter dulu sementara kemarin, sehingga mereka menemukan misalnya siapa nih yang bisa kira-kira nantinya bisa menjawab tantangan kita ini sebagai generasi muda. Kita ini butuh tempat nantinya kan, butuh diapresiasi, butuh pekerjaan misalnya. Mungkin kalau kita berkomunikasi dengan orang yang proletar misalnya, agak sulit nih mengkomunikasikan apa pesan-pesan politiknya. Nah, pesan politik itu kan kadang-kadang sulit diterjemahkan kalau yang menggunakan level tinggi tadi terlalu bertele-tele, berputar-putar, diksinya susah, diksi dan narasinya jelimet gitu. Mereka sukanya tuh to the point. Straight to the point. Iya, jadi kalau misalnya gua suka lu, ya bilang aja gua suka, atau kalau enggak ya enggak. Jadi kadang-kadang gaya-gaya orang Sumatera. Nah, saya lihat ini Pak Ganjar ini kan meskipun dia orang Jawa, tapi dia tidak mutlak meniru gaya belusukannya Pak Jokowi, tapi dia menciptakan gaya komunikasi sendiri, dan saya yakin ini nanti akan menjadi pola komunikasi Ganjar ya. Nah, apakah kemudian bakal calon presiden yang lain tidak memiliki pola itu? Mungkin pola itu ada mereka miliki, tapi tidak mereka tampilkan, sehingga generasi Z ini, mereka yang milenial ini masih belum melihat itu, dan kami kepingin loh ini yang jiwanya anak muda, yang suka olahraga misalnya gitu kan, maka ada jalur-jalur yang bisa mengkomunikasikan pesan kami nantinya untuk bisa secara langsung menyampaikan pesan politik itu. Pesan politik itu kan nggak bisa lagi linear atau satu arah, tapi kan dia harus interaksional sifatnya. Sesuatu yang misalnya lewat Zoom itu kan udah konvergen banget. Nah, itu mereka ingin melihat nih gesturnya, miminya. Iya, pokoknya kalian nanti bergabung di sini. Itu aja sudah membangkitkan aura kedekatan secara politik. Jadi turun langsung begitu menyapa mereka. Ya, kalau diskusi. dulu Pak Jokowi kan memperkenalkan gaya belusukan. Nah, mungkin Pak Ganjar ini mencoba memodifikasi gaya itu ya. Amati tiru modifikasi. Iya, karena kan tidak mutlak. Kalau Pak Jokowi dulu kan sampai turun ke gorong-gorong, kita menyaksikan itu, sehingga itu kan model baru. Itulah menjadi pola komunikasi Pak Jokowi. Nah, Ganjar ini mencoba milenialnya masuk ketemu misalnya. Nah, ini upaya menurut saya, seharusnya bakal calon presiden yang lain juga harus menemukan pola komunikasi mereka masing-masing, sehingga nantinya bisa menjadi model. Kalau terlalu sama juga akan menjadi bumerang tidak bisa tersendiri membedakan. ya, Bu, ya? Jadi tidak bisa, bahkan dulu ketika Pak Jokowi punya menterinya mencoba meniru gaya komunikasi Pak Jokowi, ingin membentuk pola yang sama, justru ditertawakan. Jadi setiap orang itu punya kekasan gaya komunikasi politik masing-masing. Dan pemilih muda itulah yang harus dikelola. Ya, pemilih muda cukup cerdas untuk bisa melihat apakah gaya komunikasi politik ini terlihat genuine, tulus, meniru orang lain. Gitu. Jadi mereka juga, kalau ini nanti kayaknya gua susah nih, orangnya terlalu tinggi, terlalu ilmiah, nggak relate gitu kalau katanya terlalu bahasa banyak anak teori misalnya. Itu nggak nyambung bagi anak muda zaman sekarang. Itu loh Fani. Nah, baik, berarti ini juga menjadi pertimbangan sendiri ya untuk mesin politik begitu pendukung Pak Ganjar Pranowo begitu, ketika ternyata cara komunikasi politik seperti ini menarik dan bisa menyebabkan rebound nilai elektoral seperti itu. Ini juga menjadi pattern begitu Pak Yusuf, Bang Yusuf, terhadap PDIP, P3, kemudian Hanura dan juga Partai Perindo begitu dalam memanaskan motor pemuda-pemuda dari parpol-parpolnya supaya bisa, yaitu tadi, menggait pemilih muda yang tadinya apatis atau sakit hati sebelumnya juga lebih aktif berpartisipasi untuk memilih dalam pemilu 2024.
Ya, saya kira pemilih muda sekarang ini itu mulai ini ya, mereka mulai adaptatif dengan politik. Mereka memahami bahwa politik menjadi bagian yang harus mereka juga hadir di sana karena politik itu membicarakan masa depan mereka. Nah, Ganjar ini tampil dengan gaya komunikasi membincangkan masa depan mereka dengan orang yang berhubungan langsung tentang masa depan itu, yaitu Gen Z dan milenial. Jangan lupa sekarang ini kan kita hidup di era digital di mana media sosial menjadi signifikan. Panggung di mana Ganjar ngobrol misalnya dengan Gen Z itu direproduksi kembali menjadi satu konten-konten video-video pendek lalu disebarkan kemana-mana. Dan itu bisa diakses oleh Gen Z di mana saja walaupun dia tidak ikut di saat di mana Ganjar berkumpul dengan mereka teman-temannya di tempat yang lain. Jadi memang ini adalah satu perkembangan teknologi dan zaman yang di mana Ganjar yang paling adaptatif, Ganjar yang paling memahami dan bisa memberi konten yang pas sesuai dengan kebutuhan anak muda. Jadi saya kira Ganjar ini on the track di jalan yang benar strategi komunikasinya, Mbak Fani. Oke, ya. Tapi kan saya bukannya gimana ya, maksudnya sebagai salah seorang milenial generasi akhir begitu ya Bu ya, kadang-kadang suka bingung gitu ketika kita berkomunikasi dengan para anak muda ini supaya bisa relate kepada mereka dan terutama membawa pesan-pesan tertentu begitu, terutama jelang pemilu 2024, tapi nggak kelihatan sok muda gitu, nggak kelihatan JB-JB kalau istilah anak zaman sekarang gitu, kayak lebay gitu ke para calon pemilih ini. Gimana caranya kita bisa mencari jalan tengahnya gitu Bu? Tadi pertama sepakat dulu sama Pak Yusuf ya. Jadi memang budaya politik kita secara keseluruhan termasuk anak muda itu kan sudah bergeser. Tidak lagi parokial dan kaula, tapi sudah partisipan. Dengan budaya politik yang partisipan tuh mereka udah melek secara ekonomi, misalnya mereka punya gadget masing-masing, sehingga apapun yang dilakukan yang mereka anggap nanti ke depan ini bisa berhubungan dengan masa depan mereka bisa saksikan secara langsung. Bahkan jauh lebih cepat daripada media mainstream. Nah, keterlibatan mereka di media sosial itu adalah bagian dari upaya yang memang menunjukkan bagaimana si calon ini mempersembahkan gitu pertukaran pesan komunikasi politiknya. Jadi secara tidak langsung media dia yang sosial, bisa menggunakan media sosial maka bisa memanfaatkan minat. Ya, harusnya demikian. Karena kan sekarang juga kan terjadi pergeseran dari media mainstream. Kalau dulu kan apa yang disajikan media mainstream itu yang dibicarakan di tengah masyarakat. Sekarang kan kebalik nih. Apa yang ada di media sosial dan realitas keseharian tengah masyarakat yang diangkat oleh media mainstream. Nah, fenomena ini yang harus dimanfaatkan sebagai salah satu upaya, ibaratnya itu kata nakalnya gitu, menjual diri secara politik gitu loh. Secara positif. Secara positif kata nakalnya gitu. Tapi menjual diri itu kan adalah promosi. Salah satu yang dikembangkan di IMC itu kan adalah personal selling. Nah, Pak Ganjar itu enggak personal selling. Jadi penjualan pribadi. Dirinya dijual secara pribadi lewat apa yang dia lakukan gitu, yang dipublikasikan lewat, dan kebetulan mungkin kayaknya Pak Ganjar pemain media sosial sangat gitu kan. Jadi jangan lupa loh, dalam komunikasi politik itu semua gestur tubuh, ekspresi wajah, tarikan bibir, pandangan mata, pelotot, tersenyum, itu semuanya mengkomunikasikan pesan politik. Jadi bagaimana cara Pak Ganjar berhadapan dengan milenial Z yang berasal dari suku yang satu dengan suku yang itu juga harus dibaca. Barangkali itu momennya yang bisa ketemu ya, sehingga demikian menarik bagi milenial. Sementara 24 kalau upayanya terus ditingkatkan bisa terus meningkat. Nah, kalau dia kandidat lain atau bakal calon lain tidak mampu mempertontonkan bagaimana mempolakan komunikasi yang secara khusus bisa mempertemukan ide-ide dan gagasan anak muda kepada program-programnya selanjutnya gitu. Nah bicara program ini yang menarik kalau begitu Bang Yusuf. Apakah sudah ada program-program begitu yang atau ide-ide dari para calon pemilih yang berasal dari kalangan muda ini yang ditelurkan atau dikatakan begitu disampaikan kepada Pak Ganjar Pranowo, dan ini ya jadi secara konkret akan menjadi gagasan begitu yang akan dimajukan dalam pemilu 2024? Ya, kalau anak muda ya, yang paling mereka butuhkan kalau kita lihat dari survei itu ada 3 hal ya, isu yang jadi concern mereka. Yang pertama adalah soal kesejahteraan, ya, soal penurunan angka kemiskinan, penghidupan yang layak. Yang kedua adalah soal penciptaan lapangan kerja. Ini kan
relevan banget dengan kebutuhan anak muda, apalagi kita menghadapi bonus demografi kan di tengah digitalisasi dan artificial intelligence kan. Tenaga kerja tumbuh banyak, tapi justru akibat perkembangan teknologi tenaga manusia menjadi dikurangi. Ya kan? Ini kan harus ada jawaban, dan Ganjar sepertinya mampu mengkomunikasikan, dia bisa memberi jawaban akan hal itu. Yang berikutnya adalah soal korupsi. Dan Ganjar paling relevan juga di isu ini. Kita tahu selama memimpin Jawa Tengah dia paling anti disogok, ya. Bahkan kalau kita tahu sejak memimpin kan tagline-nya Ganjar itu mboten korupsi dan mboten ngapusi gitu loh. Tidak korupsi dan jangan berbohong. Dan itu dipraktekkan secara konsisten. Ini memang saya kira 3 hal itu menjadi hal yang konsep isu yang diinginkan oleh anak muda untuk mendapatkan jawabannya dari para calon presiden ini ya. Selain memang kalau kita lihat pemilih tentunya menginginkan bahwa calon ke depan kalau dilihat approval ratingnya Pak Jokowi yang tinggi adalah pelanjut dari Pak Jokowi ya. Ada kontinuitas gitu, ada keberlangsungan apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi dilanjutkan oleh presiden berikut. Makanya saya bilang ya di forum beberapa kita yang lalu, Bandi, bahwa memang Ganjar ini adalah upgrade terbaru dari seorang Jokowi. Dan ya bisa dibilang ternyata menarik untuk para pemilih muda begitu, atau anak-anak muda yang sekarang semakin kritis, semakin pintar begitu dalam mengakses apapun isu yang saat ini sedang muncul begitu ya di lapangan. Oke, Bu. Tapi di kalangan pemilih muda ini mungkin sedikit saja begitu terkait terutama ketika kita bisa membicarakan karakter dari pemilih muda. Apakah mereka ada tendensi untuk swing voting lagi begitu dalam pemilu 2024, atau ketika sudah memilih ya sudah itu konsisten sampai dengan akhir? Itu bisa dipertahankan ya. Jadi kalau mereka yang susah itu karena memang keterlibatan terhadap party ID. Nah, kalau seandainya ini kan elektabilitas Ganjar bukan terhadap partai ya. Artinya dengan nilai yang demikian udah cukup tinggi. Partai ID kan masih rendah di kita kan. Oke, di kalangan pemilih pemula. Iya. Oke. Semua apalagi pemilih pemula. Nah, kalau ini mampu misalnya dia bisa menggerogoti keengganan publik muda terhadap segmen-segmen politik tertentu, terutama simbol-simbol politik. Jadi simbol politik yang sederhana, misalnya nih gaya cara berpakaiannya Ganjar, nggak perlu yang harus necis banget pakai jas dan dasi. Nah, meniru Pak Jokowi juga lah, tapi warnanya tadi garis-garis tegak lurus gitu. Nah, simbol itu diciptakan salah satunya untuk menarik gitu kan. Jadi sesederhana itulah apa yang ingin disampaikan pesan politiknya kepada generasi muda, sehingga mereka nanti silakan nih berpikir kalau Anda ingin memilih yang terlalu ribet gitu kan, yang ngomongnya juga ribet gitu kan, nanti programnya juga ribet. Terus justru berkelok-kelok nggak nyampe ke Anda. Nah, bahasa anak muda itu kan itu tadi yang saya bilang, bahasanya tuh harus cepat sampai pesannya, karena sejatinya komunikasi politik itu tidak akan pernah punya makna apa-apa sebelum penerima pesan itu mempersepsikannya. Jadi silakan kita sampaikan pesan itu, mereka yang mempersepsikan, yo nih gua gampang nih kayaknya programnya masuk akal nih sama gua gitu kan. Nah, wah tangkep deh ini kan gua baru pemilih pemula nih, gue baru 2 kali milih nih, ini pemilihan yang ketiga, kalau gitu ini aja deh gue coblos. Nah, kan targetnya ke sana. Jadi intinya ikutin baik gaya bahasa tubuh, simbol pakaian yang dikenakan, jangan menggunakan lambang-lambang kemewahan. Tunjukkan bahwa dia itu akan menjadi sesuatu yang bisa mendekatkan antara generasi muda dengan dirinya ketika dia berkuasa. Jadi nggak boleh pakai jam tangan Philippate Ibu ya kalau lagi kampanye. Bermerek apa itu? Philippate. Gak bisa sebut dia lagi. Baik. Terima kasih atas insight-nya Profesor Rely Aryani dan juga Bang Yusuf Lakaseng atas waktunya dalam Sindo sore-sore hari ini. Ya kita harapkan agar pemilih pemula dengan melihat seperti apa ya dinamika yang terjadi ini bukannya apatis terhadap pemilu atau pesta politik, tapi justru malah akan semakin antusias begitu untuk turut serta. Syukur-syukur melambuhkan pilihannya kepada Ganjar Pranowo begitu ya Bang Yusuf ya. Terima kasih sebelumnya atas waktunya Bang Yusuf sekali lagi, dan juga Ibu Profesor Rely Aryani. Salam sehat selalu, kita ketemu lagi lain kesempatan. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum.